Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Bintang, dari 5017 23 10 29 dari mahasiswa Teknik Geofisika ITS, mata kuliah Rekayasa Gempaan. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas akhir atau TAS dengan judul Estimasi Nilai Amplifikasi dan PGA atau Peak Ground Acceleration melalui integrasi data web RSA Cipta Karya yang disesuaikan kelas situs berdasarkan klasifikasi VS30 serta komparasinya terhadap perhitungan PGA Donovan 1973 di Kabupaten Tulungagung. Outline pada presentasi kali ini ada tujuan, metodologi, pembahasan, dan kesimpulan. Tujuan penelitian atau studi kali ini adalah untuk memetakan bahaya gempa permukaan, eh, khususnya menggunakan data spektra desain yang terkini, yakni dari web RSA Cipta Karya, dan membandingkannya dengan metode empiris klasik, yakni eh, Donovan 1973. Secara khusus, tujuan studi ini ada tiga. Yang pertama, melakukan proses regrading dari parameter yang ada dihasilkan dari web RSA yang kemudian diklasifikasikan sesuai jenis tanah yang ada di Tulungagung berdasarkan nilai VS30. Kemudian yang kedua, menghitung besaran faktor amplifikasi tanah dari Kabupaten Tulungagung dan mengestimasi nilai PGA-nya, PGA surface berdasarkan RSA dan kelas situs yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi perbedaan dan korelasi antara nilai PGA surface yang dihasilkan dari web RSA dan dari perhitungan Donovan. Selanjutnya adalah metodologi, yakni alat dan data yang digunakan. Alat yang digunakan, yakni ada Excel, kemudian Excel ini digunakan untuk menghitung dan menempatkan hasil dari scraping, menghitung amplifikasi dan juga perhitungan Donovannya. Kemudian ada Jupyter Notebook untuk melakukan scraping. Ketiga ada QGIS untuk pemetaan layouting dan segala macam. Kemudian ada server untuk gradingnya. Kemudian ada web RSA, yakni tools utama kita untuk mendapatkan datanya. Kemudian data yang dipakai ada data administrasi Tulungagung, file extensinya SHP, ada hasil scrapingnya nanti di Excel, dan juga data vault, data patahan dan megatrace. Jadi untuk scraping, yang pertama itu kita mulai, kemudian kita inputkan data SHP Tulungagung di QGIS, kemudian kita grid 1 kilometer itu menggunakan QGIS juga, untuk kemudian kita potong gridnya karena gridnya nanti akan kotak ya. Nanti kita potong sesuai SHP-nya sehingga berbentuk sesuai Tulungagung. Kemudian kita konfigurasikan untuk koordinat dan juga hal yang diperlukan untuk melakukan scraping. Kemudian kita lakukan scraping di notebook dan kemudian kita akan menghasilkan hasil scraping yang outputnya berupa file Excel juga. Kemudian kita lakukan grading di server, yaitu grading dari parameter yang dihasilkan, yaitu kita melakukan grading pada PGA Bedrock atau PGA MCEG dan juga PGA Surface atau TS-nya. Setelah itu kita melakukan plot hasil grading di QGIS dan kemudian akan dihasilkan peta PGA Surface atau TS untuk setiap kelas ya, setiap situs tanah, yaitu ada SE, eh, itu lunak, kemudian SD itu tanah sedang, SC itu tanah keras, dan juga SB itu batuan. Dan selesai di situ untuk scrapingnya.
Kemudian ada proses PGA surface dan amplifikasi. PGA surface yang dimaksud di sini adalah gabungan PGA surface TS yang disesuaikan dengan kelas tanah yang diklasifikasikan menggunakan VS30, yaitu dengan kita menginputkan data VS atau gelombang geser di kedalaman rata-rata sampai 30 dari data USGS atau punyanya Geological Survey Amerika. Mengapa kita menggunakan PS30? Karena dirasa sudah mewakili area tersebut. Kemudian kita klik data VS30 karena ketika kita input, nah kita lihat juga di QGIS-nya data yang tersedia di apa namanya, di QGIS itu dia satu Jawa Timur, sehingga perlu kita klik di Tulungagung. Kemudian kita gabungkan, jadi di sini saya melakukan bukan klik raster kemudian menggabungkan antara TS-TS, namun saya melakukan scraping ulang. Meskipun dapat dilakukan apa namanya penggabungan data di Excel, namun saya rasa lebih praktis scraping ulang karena tinggal klik ya menunggu meskipun ya 2 jam. Kemudian untuk melakukan itu kita input dulu, kita gabungkan sorry grid data 1 kilometer yang di awal ini kita gabungkan dengan hasil clipping VS30. Jadi di titik yang kita grid tadi, di tiap titik nanti akan mewakili satu nilai VS30 di titik tersebut. Nah, kemudian kita ekspor ke Excel hasil gabungan di QGIS tadi. Kemudian kita klasifikasikan VS30-nya berdasarkan SNI 1967 di Excel, yakni eh, yang 250 sampai 1300 batuan, terus dan seterusnya. Nanti kita lihat. Kemudian kita reading kembali hasil dari klasifikasi tanahnya. Kemudian kita plot klasifikasi tanahnya di QGIS. Yang kemudian kita mendapatkan spasial dari klasifikasi tanah berdasarkan VS30-nya. Nanti kita lihat. Kemudian kita lakukan scraping ulang berdasarkan kelas tanah yang kita ini tadi klasifikasikan berdasarkan PS30. Setelah kita scraping ulang, kita mendapatkan parameter-parameter seperti di awal, namun sudah terklasifikasikan berdasarkan situs tanahnya. Kemudian kita lakukan perhitungan amplifikasi, yaitu PGA surface per PGA bedrock atau di Excel-nya tertulis TS per PGA. Kemudian kita grading lagi PGA surface yang sudah sesuai di kelas tanahnya. Kemudian juga kita lakukan grading nilai amplifikasi yang sudah kita dapatkan. Kemudian kita plot di QGIS sehingga kita dapatkan peta PGA surface dan amplifikasi. Kemudian yang ketiga adalah melakukan persamaan Donova 1973, yaitu kita inputnya SHP patahan 2017 patah dan megatrust. Kemudian kita grid lagi 1 kilometer di area patahan yang terdekat di area studi kita. In case di sini ada dua tulanggung, yaitu patahan Java Arc Backtrust itu ada di segmen Drenges dan juga Megatrust segmen Jawa Timur. Nanti kita lakukan dua perhitungan melihat bagaimana deterministik dari PGA-nya di Tulungagung jika study case-nya adalah patahan Drenges dan juga Megatrust di segmen Jawa Timur. Kemudian kita ekspor koordinat patahnya ke Excel untuk kita lakukan perhitungan PGA Bedrock dengan persamaan Donova 1973. Kita lihat nanti persamaannya seperti apa. Kemudian kita reading PGA Bedrocknya dan juga PGA Surface karena nanti kita bisa mendapatkan nilai PGA Surface juga atau TS itu dengan cara mengalihkan PGA Bedrock yang hasil Donova dengan nilai amplifikasi. Kemudian kita
menghasilkan plot PGA surface dan bedrock di QGIS. Kemudian kita bandingkan bagaimana nilai PGA dari RSA atau di web itu dengan perhitungan deterministik Donovan. Kemudian akan dihasilkan output berupa peta PGA. Langsung saja kita lihat di sini ada studi kita, yakni dengan data titik grid 1 kilometer di Kabupaten Tulungagung, di Kabupaten Tulungagung untuk saat ini. Ini kita lakukan di QGIS, dapat dilakukan. Kemudian, kemudian kita scraping ya. Dari sini kita input di Excel, kemudian kita lakukan scraping. Nanti kita lihat Excelnya juga, dan nanti coba saya simulasikan sebentar bagaimana scrapingnya dan segala macam. Dari sini kita scraping, kemudian mendapatkan datanya, dan ini adalah hasil dari PGA Surface S kelas situs tanah SD. Di sini terlihat bahwa nilai PGA Surface dengan satu kelas tanah yang sama di semua ini adalah pastinya tidak akan jauh berbeda. Hanya berbeda sedikit saja, 0, di sini jaraknya 0,05 kalau kita lihat. Jadi yang di sini 0,79 dan di sini adalah 0,74 G atau gravitasi. Kemudian untuk SC sama juga, namun di kelas situs SC, oh ya, SD ini adalah tanah sedang ya. Kemudian kita naik lagi di kekerasan tanahnya di peta PGA surface SC atau tanah keras itu semakin menurun PGA surface-nya atau pergerakan motion di permukaan itu semakin menurun, yaitu 0,5 gravity atau G sampai 0,57 G. Dan arah eh, penyebaran datanya pun sama. Semakin ke atas sini, semakin besar nilai PGA-nya. Ini juga demikian. Yang semakin ini adalah SB yaitu batuan. Semakin ke atas, semakin besar nilai PGA surface-nya. Namun dengan catatan kembali bahwa kelas situs di sini sama, maka perbedaan nilainya juga sangat kecil, yaitu 0,03 di sini. Kenapa eh, kenapa bahwa semakin ke atas ke utara di sini adalah semakin besar nilainya? Kemungkinan besar adalah karena perhitungan di sini menggunakan apa namanya dari Megatrash. Jadi dari Megatrash kan Megatrash di sini. Itu nanti semakin ke atas maka semakin menjauh dari Megatrash maka peak ground akselerasinya semakin tinggi. Kemudian itu tadi hanya dugaan sementara. Kemudian PGA Bedrock dari RSA Cipta Karya, ini juga RSA Cipta Karya Semarang. Nah ini kita lihat bahwa peak ground acceleration dari Bedrock itu adalah dari 0,4 G sampai 0,52 G. Nah, namun di sini yang unik adalah persebaran datanya berbalikan dengan surface. Kalau surface semakin ke utara dia semakin besar, kalau bedrock semakin ke utara dia semakin kecil. Ini berhubungan dengan kembali lagi bahwa bedrock ada di bawah dari surface ya pastinya, dan bedrock akan semakin apa namanya melemah pergerakan dari ground acceleration-nya dibandingkan dengan surface karena efek apa namanya efek dari tanahnya itu sendiri seperti apa tergantung, nanti kita lihat. Nah di sini masih sama semua, tidak mencerminkan keadaan realnya di lapangan tanah seperti apa. Maka dari itu kita perlu mengklasifikasikan jenis tanah dari VS30.
Nah, kalau kita lihat sendiri bahwa VS30 ini tidak, terutama yang USDS, ini diturunkan atau invert, bukan measure. Jadi diturunkan dari deformasi, bukan dihitung langsung di site-nya. Maka dari itu, VS30 yang USDS ini dia tidak mempertimbangkan geologi regionalnya. Nanti kita bisa lihat juga bahwa di geologi yang sama akan bisa terjadi perbedaan nilai. Itu karena terdapat, bukan karena terdapat, karena memang VS30 dari USGS ini diturunkan dari eh, deformasi atau kalau kita di sini kelerengannya, damnya. Kita nanti bisa lihat juga. Kemudian kita klasifikasikan dari VS30 ini, saya warnai biar kelihatan ya. Di sini 180 sampai 900 biasanya. Kemudian, nah di sini kan tadi kita masukkan Excel. Nah, nanti kita lihat Excelnya seperti apa dulu. Di Excel, kemudian kita hasilkan, kita grading lagi, kemudian menghasilkan kelas situs subtanah seperti ini. Nah, yang biru ini adalah SD atau batuan. Kita lihat batuan di sini cenderung di kontur yang tinggi di pegunungan, meskipun beberapa di sini sudah ada. Kemudian semakin menurun tingkat kelerengannya, maka semakin berbeda pula nilai kelas situsnya. Di sini SC atau tanah keras berwarna hijau, dan yang terakhir adalah, wah ini saya salah, waduh saya salah, ini saya salah nulis saya. Oke oke, jadi mohon maaf, ternyata saya salah nulis. Yang biru ini harusnya SB, ya SB. Kemudian yang hijau ini adalah sudah benar SC, dan yang merah ini harusnya SD. Jadi terbalik karena memang keterbatasan waktu. Jam berapa ya? Oh, masih jam 11, masih 1 jam lagi. Karena keterbatasan waktu maka saya ternyata salah nulis. Mohon maaf. Di sini yang merah dan biru adalah terbalik. Jadi yang VS-nya lebih dari 750 itu adalah tanah batuan, yaitu benar dong. Oh, salah. SB benar. SB tapi letaknya yang salah. Harusnya warnanya yang merah ini lebih gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi. Jadi yang biru ini adalah batuan ya, kebalik, bukan SD tapi SB. Aduh, mana ini? Terus kemudian kita mendapatkan nilai PGA surface untuk kelas tanah yang sudah diklasifikasikan berdasarkan FVS 30. Di sini kita lihat bahwa polanya sama seperti kelas situsnya, bahwa dengan kelas situs SB di sini atau batuan, dia nilai surface-nya semakin rendah karena memang pemantulan atau amplifikasinya itu semakin kurang. Nanti kita lihat apakah seperti itu. Ya, kita lihat saja. Yang merah ini semakin tinggi karena memang batuannya semakin lunak. Di sini salah, mohon maaf. Harusnya tanah eh, sedang harusnya. SD harusnya yang di sini. Nah, semakin seperti teori saya tadi, semakin besar nilai PGA surface-nya, maka harusnya nilai amplifikasinya semakin kecil. Eh, semakin besar dong. Semakin besar, betul. Jadi linear, semakin besar amplifikasi, semakin besar surface-nya. Namun berkebalikan dengan tingkat kekerasan situsnya, semakin besar surface PGA-nya, maka semakin lunak batuannya, bukan semakin keras. Kemudian, nah di sini adalah peta amplifikasi. Kita dapat melihat yang biru-biru ini itu amplifikasinya 0,85, atau kita bisa mengomongkan di amplifikasi malah semakin diredam karena memang di sini surface peak ground acceleration-nya itu cuma kecil 0,45. Sedangkan di sini nilai amplifikasinya 1,95, sangat tinggi, dengan peak ground acceleration di surface-nya juga tinggi 0,8. Nah, ini juga amplifikasi ini harusnya
G. Iya, G. Nilai satuannya. Oke, lanjut. Peta amplifikasi ini didapatkan dari yang kita bahas tadi, yaitu PGA surface per PGA bedrock atau TS per PGA. Kemudian lanjut kita ada di PGA bedrock perhitungan Donovan 1973. Di sini saya menggunakan dua source fault, fault source model. Yang pertama ada di Drenges, yaitu segmen Drenges patahan Java Arc Back Thrust. Itu dia dengan magnitudo maksimumnya 6,4 dengan kedalamannya itu 10 kilometer, maka akan dihasilkan seperti ini. Perhitungannya akan menghasilkan 245 gal atau ya cm per second. Nah, kemudian semakin menjauh dari patahannya, maka tentu saja nilai galnya akan semakin rendah. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa yang sangat berkorelasi, ber- sangat berefek, berdampak adalah nilai dari jaraknya, dari parameter jaraknya. Semakin jauh, maka semakin rendah nilai galnya. Kita dapat lihat nanti bahwa ketika di sesarnya ada di Bojonegoro atau Jombang, maka di Tulungagung jauh, maka akan semakin menurun. Di sini, nah, bahwa PGA bedrock yang terasa di Tulungagung itu cuman 42 sampai 80. Nah, sama di ke atas. Jadi untuk PGA bedrock semakin mendekati sumber, maka nilai PGA bedrock akan semakin besar. Apakah sama dengan bedrock yang di sini tadi? Eh, ya betul. Jadi ini kemungkinan besar adalah semakin mendekati megatrust. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan, nah karena di sini saya merasakan bahwa ketika menggunakan sesar Drenges, maka akan underestimate karena yang potensi yang besar adalah megatrust dengan maksimum magnitudenya sampai 8 dengan jaraknya juga hampir lebih sedikit lebih dekat dari Drenges dan juga mega, namanya aja mega, pasti efeknya pasti akan lebih besar. Nah, di sini saya mencoba melakukan perhitungan Donovan dari Megatrust atau Megatrust di sini. Nanti kita lihat juga. Nah, untuk membandingkan, saya di sini tidak menggunakan gal, tapi menggunakan G, yaitu dikonversi dari gal ke G. Didapatkan bahwa ke semakin ke selatan ini semakin besar nilainya, sama seperti yang dari RSA tadi. Namun, perbedaannya ada di nilainya. Di sini hanya 0,1 sampai 0,2. Ini sangat under sekali. Ya, sangat under sekali dibandingkan dengan PGA Bedrock yang dari RSA sampai 0,4 sampai 0,5. Nah, dari sini kita sudah dapat mengambil kesimpulan sementara bahwa penggunaan rumus persamaan Donovan ini itu adalah deterministik dan hanya memperkirakan dari satu sumber saja mungkin. Nah, dan sangat underestimate dari nilai G-nya itu tadi. Sehingga mungkin memang tidak cocok untuk apa namanya? Tidak cocok untuk studi apa namanya? Pembangunan atau apa sih? Lupa saya. Pokoknya itu preventif kebencanaan memang kurang cocok karena memang tahunnya 1973 yang lama. Jadi lebih baru, lebih lebih estimasinya lebih pas, yaitu menggunakan RSA Cipta Karya yang dimana mungkin mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari apa namanya, sesar-sesar yang ada, sesar Drenges, sesar Jogja, sesar Megatrust, kemudian dibarengi dengan ground motionnya bagaimana. Nah, kemudian mungkin juga classify, classify per titiknya, jadi lebih robust dia estimasinya. Nah, dari bedrock yang dari Megatrust, kita bisa menghitung juga PGA surface yang saya tadi bilang, yaitu PGA
Bedrock yang ini kita kalikan dengan amplifikasi yang di sini. Nah, maka akan menghasilkan PGA surface dari perhitungan Donovan tadi adalah seperti ini. Kembali lagi bahwa nilainya sepertinya underestimate ya. Ya, sangat underestimate sekali bahwa ketika di RSA Cipta Karya 0,4 sampai 8 nilainya, di Donovan PGA Surface hanya 0,1 sampai 0,3. Jelas ini sangat underestimate dan tidak cocok untuk preventif kebencanaan atau desain struktur bangunan. Seperti itu, mungkin sebelum ke kesimpulan, saya memperlihatkan bagaimana cara kerja dari scrapingnya. Boleh, ini scraping saya seperti ini. Hmm, sedikit ngelag ya. Sangat sekali. Nah, ini ketika kita run, sebuah gitaran, kita coba cek di bawah seperti apa. Nah, dia sedang berproses ya ini, menggunakan drivernya. Tuh, kalau nggak salah, saya lihat belum. Jadi tidak perlu menggunakan ekstensi Chrome, dia dari Edge bisa di drivernya ini. Oh, ada yang salah ini apa ini? Oh, mungkin ada yang salah. Soalnya sering saya ganti-ganti juga. Oh, karena inputnya sudah tidak sama. Coba kita ganti scraping yang satunya. Wah, menarik sekali ya. Di sini adalah scraping yang saya bilang tadi sesuai kelas tanah yang sudah kita klasifikasikan di Excel. Jadi saya namai di sini specified B. Sambil menunggu, sangat lama sekali. Sambil menunggu mungkin kita bisa melihat Excel-nya seperti apa. Nah, ini adalah backup data dari yang sudah kita klasifikasikan ya. Jadi di sini ada Placitusnya, VS30-nya, kemudian ini hasil scraping-nya sampai TS. Nah, ini kan sudah sesuai Placitus. Nah, kemudian kita hitung amplifikasinya, TS per PGA. Kemudian ini saya mencoba perhitungan Dunova namun hanya satu titik saja, bukan dalam bentuk fault. Nah, ini features. Jadi ini tidak saya pakai, yang tidak saya pakai. Nah, ini adalah fault source dari drainage yang terasa di Tulungagung. Kemudian ini adalah fault source yang mempertimbangkan megatrust. Nah, magnitude maksimumnya 8,9 dengan kedalaman 5. Dengan fault source ini adalah yang di drainage yang kita lihat tadi dia melingkari patahannya. Kemudian, nah di sini yang per kelasnya. Oke, mungkin cukup itu. Nah, ini kita coba scrapingnya seperti apa. Apakah ini error? Semoga saja tidak. Nah, ini dia berhasil menemukan ya. Berhasil menemukan. Waduh, ini juga error juga ini. Kenapa ini? Ya, nggak apa-apa lah. Aduh, terakhir 22 hari yang lalu. Ya, nggak apa-apa. Mungkin next time saya tunjukkan bagaimana cara scrapingnya.
tanpa menggunakan ekstensi Chrome. Nah, di sini saya menunjukkan eh, servernya, ya, ya tidak penting lah ini. Langsung skip saja ke QGIS-nya. Secara runtut nanti kita jelaskan bersama, kita simak bersama. Nah, di sini adalah yang saya ingin tunjukkan di QGIS adalah bagaimana VS30 ini dipengaruhi oleh DEM. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kalau kita lihat di sini adalah topografi tinggi, maka dia akan kebiruan, nilainya tinggi juga. Ketika dia topografi semakin rendah, maka nilainya akan semakin menurun juga, nilai dari VS30 ini. Jadi ketika kita sandingkan dengan geologi regional, maka eh, mungkin tidak cocok. Di sini saya sudah mencari ya di sini tadi. Bukan tadi, teman-teman juga. Nah, di sini kalau kita misal amplifikasi, bukan amplifikasi, yang sesuai apa itu? Ya, pokoknya di awal kan kita memakai VS30 ya. Pastinya ketika VS30-nya seperti ini, perhitungan selanjutnya yang memakai VS30 pasti akan terefek juga. Jadi kalau di sini, misal, di sini. Di sini kan dia batuannya berbeda. Di sini juga terdapat beberapa. Namun ketika kita lihat di VS30-nya, nah di sini tidak tidak kontras yang di beberapa batuan. Mungkin memang yang di sini dia membentuk seperti yang di VS30-nya sesuai. Karena memang hukum geologi kita kembali lagi bahwa endapan atau aluvium, endapan dataran banjir itu pasti di dataran rendah. Tapi ketika sudah memasuki batuan yang kompleks, lebih kompleks, karbonat dan sebagainya, itu mungkin tidak terbaca, tidak begitu detail maksudnya. Karena memang VS30 ini dia invert dari atau diturunkan dari demnya, bukan langsung di lapangan. Seperti itu. Nah, baik. Untuk ya mungkin di QGIS cukup seperti itu. Kita kembali lagi. Salah. Kita kembali lagi. Oke, bahwa kita masuk ke kesimpulan. Nah, dari bahwa yang pertama, VS30 ini sekali lagi dia diturunkan ya. Jadi dari data DEM atau deformasi lahan, ya hubungannya dengan deformasi lahan, dengan datanya itu digital elevation, ketinggian, topografi, dan dia tidak secara langsung. Jadi untuk dibandingkan dengan geologi regionalnya, mungkin kurang cocok. Dan khususnya di geologi regional yang bukan dataran banjir ya, yang tidak terpengaruh oleh topografi juga. Karena kalau kita tahu bahwa dataran banjir itu sangat dipengaruhi oleh topografi, pasti aluvium itu di dataran rendah pasti. Nah, namun ketika kita bandingkan hasil dari VS30 dan perhitungan turunannya sampai amplifikasi dan PGA-nya, itu tidak mungkin kurang cocok ketika kita bandingkan dengan geologi regional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa hubungan antara kelas situs tanah dan apa namanya kelas situs tanah dan PGA surface itu semakin dia lunak tanahnya dalam tanda kutip semakin kecil nilai VS30-nya maka PGA surface ini akan semakin besar. Karena apa? Karena terjadi amplifikasi di situ. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa di titik yang sama, ketika PGA surface itu dia besar, maka amplifikasinya pasti juga dia besar, linear.
seperti itu. Dan kemudian ketika PGA surface dia semakin menjauhi sumber atau patahan, dia itu nilainya akan semakin besar karena itu tadi efek amplifikasi, dia semakin terpantulkan terpantulkan semakin besar sampai di titik dia energinya meluruh. Namun ketika untuk bedrock, dia di dasar, dia tidak terpengaruh oleh faktor amplifikasi, maka dia semakin mendekati patahan, dia akan semakin besar nilai PGA bedrocknya. Dan untuk perbandingan dari metode Donovan 1973 dan PS30 eh dan RSA Ciptaker ya, maka sangat jauh perbedaannya. Ketika kita menggunakan Donovan, nilainya sangat underestimate, sangat lebih kecil dibandingkan menggunakan eh, PGA atau amplifikasi yang diperoleh dari data RSA Ciptakarya, di mana metode Donovan ini adalah metode deterministik yang hanya mempertimbangkan satu sumber saja, satu skenario saja. Kemudian untuk RSA Ciptakarya ini probabilistik, dia mempertimbangkan banyak hal dari ground motion equation, kemudian sumber-sumber gempanya lebih dari satu, dan logic tree dan segala macam, sehingga estimasinya lebih robust. Dan ini sama saja lah. Faktor amplifikasi tanah setempat itu terbukti sangat mempengaruhi tingginya nilai PGA di permukaan, terutama pada tanah lunak. Seperti yang saya bilang tadi, semakin lunak, PGA surface semakin tinggi, amplifikasi tinggi, namun PGA bedrock belum tentu. Tergantung juga. Tergantung semakin dekat dengan sumber, maka PGA bedrock akan semakin tinggi kan. Kurang lebih cukup dari saya. Jika ada koreksi atau yang didiskusikan, bisa chat di kolom komentar ataupun chat ke saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.